Shalom, Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dari Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer dalam program Sabda Ilahi menyapa Anda pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Jangan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan. Shalom, pendengar setia Sabda Ilahi. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman yang terambil dari Yohanes 3 ayat 3 yang berbunyi, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Pendengar setia Sabda Ilahi, apa yang terlintas dalam pikiran kita ketika kita mendengar lahir baru? Bagi sebagian orang mungkin terkesan sebagai suatu pengalaman spiritual yang sulit dipahami. Atau bahkan ada yang menganggap bahwa lahir baru adalah sesuatu yang hanya terjadi di kalangan kaum rohaniawan saja. Namun sejatinya tidak demikian. Karena lahir baru itu adalah satu pengalaman spiritual yang harus dialami oleh setiap orang percaya. Lahir baru adalah satu peristiwa di mana Roh Kudus membukakan mata rohani kita yang sudah mati sehingga kita dapat melihat kerajaan Allah. Lahir baru membawa kita untuk dapat percaya kepada Kristus sehingga setiap orang yang dilahirkan kembali ia dapat melihat kerajaan Allah itu. Karena apa yang telah dilahirkan di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ketika Roh Kudus menaruh benih ilahi di dalam hati nurani setiap orang percaya, benih ilahi itu akan terus tumbuh semakin hari dalam kehidupan spiritual orang tersebut. Benih ilahi yang tumbuh itu akan terus berbuah dan menghasilkan satu momen penting di mana orang tersebut mengalami transformasi kehidupan, yakni ketika dia meninggalkan dosa dan berpaling melihat pada salib Kristus. Sehingga lahir baru adalah peristiwa yang sepenuhnya dikerjakan oleh Roh Kudus. Kelahiran baru bukanlah satu peristiwa yang otomatis terjadi begitu saja. Itu adalah proses panjang ketika benih ilahi itu ditaruh di dalam hati orang percaya. Hati itu akan terus dimurnikan. Tiap-tiap hari Roh Kudus memimpin untuk kita terus melawan kedagingan, sehingga sampainya kita mengalami perubahan total dan tiap-tiap hari dikuduskan sampai serupa dengan Kristus. Namun peristiwa lahir baru adalah peristiwa yang terjadi satu kali dalam setiap momen orang percaya. Sama seperti Nikodemus yang mengalami perjumpaan spiritual bersama dengan Kristus. Kelahiran kembali adalah satu hal yang disebut sebagai misteri ilahi. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus,
angin bertiup kemana ia mau pergi. Tetapi yang jelas, berdasarkan peristiwa ini, kita belajar bahwa kelahiran kembali dimulai dengan perjumpaan kepada Kristus. Dan perjumpaan kepada Kristus membuat hidup kita ditransformasi, sehingga Roh Kudus pada akhirnya setelah kita mengalami kelahiran kembali, Ia menuntun kita, menguduskan kita tiap-tiap hari, sampai pada akhirnya kita menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, syukur kami kepadamu, oleh karena Roh-Mu yang hidup, kami telah mengalami kelahiran kembali. Oleh karena kebaikan-Mu juga kami menikmati karya salib melalui pimpinan Roh Kudus yang membukakan mata rohani kami. Kami tahu, kami beriman oleh karena kami dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Dan kami dapat percaya juga karena Roh-Mu yang memimpin kami untuk melihat salib Kristus. Inilah doa kami ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan?